Kayak lucu banget kita nungguin duit lama banget ya, jam dong sampai dari jam 8 nih. Jam 4 anjir. Iya kan? Padahal mereka tadi bilangnya jam berapa ya? Ini jadi gue udah habisnya. Iya kan? Ih, Kalila gantiin ya. Mau. Ih, parah banget punya Raya juga. Emang si Raya masih Dwi kemana sih? Kayaknya mereka lagi school deh. Tapi lama banget loh. Bang beban tuh berdua. Udah berapa waktu ya kita nungguin mereka? Ini kita tunggu sampai jam 5 nih. Kalau nggak datang kita udah bubar aja. Gak diangkat-angkat. Duit juga off. Raya HP-nya nggak tahu dia kemana. Raya pacaranmu sih? Iya, emang. Mana punya cowok baru. Iya, emang benar emang. Emayang dong. Cowoknya dua. Kamu personal ini ya. Aduh, ini Dwi lama banget. Coba deh telepon Dwi. A few moments later. Assalamualaikum. Nah, ini lo berdua. Dari mana sih? Tungguin juga udah tadi nih. Udah jam 4. Jam 10 kak salamnya. Ya udah, waalaikumsalam. Maaf ya teman-teman, kita habis eskul hari ini. Dimaafkan tidak? Gavin nggak? Enggak. Gimana sih kan harusnya tepat waktu ya. Kita kan udah nungguin. Ya udah lama banget. Dari jam 2 gak sih kita nunggu? Gila. Maaf ya guys, karena kita ada eskul. Apaan ini sembah Tuhan? Lo pada tahu gak sih Pak Faisal ada kuis 50 soal? Iya, susah banget. Ada ngerti nggak mau materinya? Gua nggak ngerti sih sama yang itu loh Dwi, yang bongaya itu kan Dwi. Itu gue juga nggak ngerti. Di sini ada yang paham gak sih? Jelasin dong. Sumpah ya, sebenarnya tuh gue udah baca materi. Cuman gue tuh nggak dapet gitu loh inti dari materinya apa. Itu dia. Iya kan? Karena terlalu berlibat gitu. Jadi kayak yang susah dipahami sama anak muda. Betul. Nggak inti. Tuh, terlalu. Jujur gue aja sampai ngulang 2 kali. Gue aja belum ngerjain. Itu baru setengah. Baru 25 soal. Gua tuh belum sama sekali ya Dwi. Kita belum bisa sama sekali karena kita nggak ngerti sama sekali. Kalau Sekar gimana Sekar? Belum juga. Sekarang mah emang entar-entaran dia. Sama kayak duit tuh. Nah, jadi ada yang ngerti nggak? Coba nanti deh. Gua sama Raya coba baca nggak sih? Coba kita cari-cari. Coba nanti kita searching, terus kita searching. Nanti kita kasih tahu kalian. jelasin ke kalian dengan bahasa yang mudah dipahami. Yes. Nih guys, ini yang aku dapat dari internet ya. Yang pertama itu ternyata perang Makassar itu perang terbesar, tahu sumpah baru banget. Perang terbesar dalam sejarah pada abad ke-17. Terus dia melibatkan Kesultanan Gua Tawa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan penting di Indonesia Timur pada abad ke-16 sampai 17. Kalilah, jangan makan mulu dengerin. Iya nih dengerin Paham loh. Tahu katanya minta dijelasin. Ya udah maaf. Jadi susah nih nyari materinya nih. Terus yang kedua, perang Gua Tawa merupakan salah satu konflik terbesar di Nusantara pada abad ke-17. Kerajaan Gua Tawa dengan FOC. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit karena sama-sama ingin mempertahankan kepentingannya. Oke, selanjutnya itu ada tempat dan masa perang. Yang pertama itu perang Gua Tawa berlangsung pada tahun 1666 hingga 1669, yaitu pada abad ke-17 di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, itu perang Gua Tawa, yaitu yang berlangsung pada 1666 hingga 1669 pada abad ke-17. Jadi perang ini tuh di guys, di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia tuh mempertahankan benteng Somba Opu. Dan ini tuh kayak peperangan berlangsung di darat dan laut. Jadi kayak perang di darat juga, di laut juga double gitu loh. Kalau gua itu kalau gua jadi mereka gua jadi pahlawan ya. Lu bukan pahlawan tau, itu lu kelaparan demi itu kan lu mandi lagi. Maaf guys. Oke, yang kedua itu ada pihak Makassar. Pihak Makassarnya itu Sultan Hasanuddin, terus ada Tobala Arung Tenete, terus Karaeng Bonto Maranmu. Itu susah banget namanya, sumpah ya Allah. Pihak lawannya itu ada Spilman Arupalaka beserta pasukannya. Itu yang aku dapat guys, pendek banget. Coba Raya. Kalau yang aku dapat ini tentang strategi perangnya. Yang aku dapat itu ada runtutan perlawanan. Yang pertama pertahanan darat dan laut, kayak yang tadi Naya udah bilang. Maaf. Kayak yang tadi Naya udah bilang. Jadi perlawanan ini berlangsung di laut dan juga di darat. Nah, yang kedua ada serangan balasan. Jadi mereka balas-balasan serangan gitu. Terus yang ketiga
ketiga ada aliansi VOC dengan Arung Palaka. Nah, siapa sih Arung Palaka ini? Jadi Arung Palaka ini setahu aku, Arung Palaka ini adalah salah satu warga Makassar yang ditindas oleh kerajaan Gorontalo. Jadi warga Makassar ini ditindas sama kerajaan Gorontalo. Makanya Arung Palaka ini menerima aliansi dengan VOC untuk membalaskan dendam warga-warga Makassar. Terus yang keempat ada pertempuran panjang. Nah, yang terakhir ada kekalahan Makassar. Nah, hasil dari kekalahan Makassar ini adalah pertama kekalahan Gorontalo, lalu lahirnya perjanjian Bonggaya, runtuhnya benteng Somba Opu, VOC menguasai perdagangan, Bone merdeka bersama Arung Palaka, lalu Sultan Hasanuddin turun tahta. Nah, tadi kan kalian nanya apa isi perjanjian Bonggaya? Iya. Nah, dengerin nih, jangan makan mulu. Ya nggak, udah kok. Yang pertama, kerajaan Goa harus mengakui kekuasaan VOC di wilayah perdagangan Indonesia Timur. Yang kedua, Goa wajib menyerahkan beberapa benteng, termasuk benteng Somba Opu kepada VOC. Yang ketiga, Gorontalo tidak boleh lagi berdagang langsung dengan bangsa lain selain VOC. Yang keempat, semua pedagang asing yang ada di Makassar harus keluar dan hanya VOC yang berhak berdagang. Yang kelima, Arung Palaka dan rakyat Bone diperbolehkan kembali ke negerinya tanpa diganggu oleh Goa. Yang keenam, VOC berhak mendirikan benteng dan loji di wilayah Goa. Nah, sampai sini paham nggak kalian, guys? Kayak berarti perjanjian Bonggaya itu si Sulawesi itu si yang FOC itu dendam sama kita ya, makanya dia mau menguasai Makassar. Ya apa? Berarti jatuhnya si FOC itu dendam sama kita ya? Bukan VOC-nya, tapi si Arung Palakanya ini. Jadi ternyata bukan bentar ya. Masyarakat Makassar, spesifiknya Bone yang pernah ditindas sama si Gorontalo ini, makanya Arung Palaka ini bangkit buat membalaskan dendam ke si kerajaan Gorontalo ini. Makanya si Arung Palaka bekerja sama si VOC. Oh, gitu. gimana guys? Kalian udah paham belum? Udah paham. Yang ini sih aman ya. Tapi lumayan panjang ya. Iya sih. Benar. Juga gitu guys. Jujur ya, tapi sebenarnya kalau kita nggak belajar sejarah kita nggak bakal tahu ternyata Indonesia tuh banyak perang loh.